kata Bu Abub. Tapi Bu Abub masih stay di sini ya. Kita sembari mendengar nih Bu Abub dari teman-teman nanti. Saya terkait dengan Bu Abub bicara tentang memviralkan hal-hal yang positif. Saya mengikuti perkembangan keberadaan Pak Tripono selaku Kepala Bandara Sultan Kaharudin III. Beliau ini saya lihat idealismenya melampaui tupoksinya. Pertama kali beliau bertugas di Sumbawa, beliau sudah berbicara tentang bandara sebagai halaman depan Sumbawa, baik tidaknya pelayanan di bandara akan menunjukkan baik tidaknya cerita tentang Sumbawa di luar Sumbawa. Itu luar biasa. Terima kasih Pak Tripono atas dedikasinya untuk tanah kami. Selanjutnya kami mau mendengar nih dari Pak Tripono. Kita beberapa bahwa pembalap clear Pak Gubernur mengatakan tidak mau tuh naik ATR. Nah, dengan kapasitas bandara kita dan event yang akan dilakukan pada tanggal 24 Juni, sekaligus Pak Menteri juga sudah memberikan atensi khusus terhadap Bandara Sumbawa. Kira-kira dengan kapasitas 1.800 meter panjang runway, itu pesawat apa Pak yang bisa di force untuk bisa turun? Terima kasih. Lebih lanjut saya persilahkan kepada Pak Tripono untuk mengeksplor bagaimana sebenarnya kesiapan bandara kita untuk menghadapi MXGP. Silakan Pak Tripono. Baik, terima kasih Mas Surya dan juga yang kami hormati rekan-rekan yang hadir di dalam Zoom pada malam hari ini. Ya, inilah bandara kita panjang saat ini 1.800 x 30 meter. Memang dengan panjang seperti itu dan kekuatannya hanya 30, memang sangat terbatas sekali jumlah jenis pesawat yang bisa mendarat. Artinya untuk pesawat-pesawat yang jenis besar saat ini masih belum bisa, dan memang master plan kita saat ini juga hanya 1.800. Jadi kehadiran Pak Menteri Perhubungan ke Sumbawa dalam mendukung MXGP kemarin hanya memberikan harapan untuk bisa dilakukan penguatan perkerasan saja. Harapannya dengan perkerasan pesawat jenis Boeing yang masih ada di sini itu yang memungkinkan bisa masuk di kita itu ada Boeing 737-500, dan dengan panjang landasan tersebut masih memungkinkan untuk bisa masuk. Namun harus ada pembatasan jumlah penumpang. Nah, di dalam MXGP ini yang paling krusial itu adalah, ini hasil diskusi kemarin sama tim dari IO-nya, itu adalah terkait kargonya. Jadi kargo itu angkut kendaraan itu dibutuhkan waktu 3 hari. Hanya ada waktu 3 hari. Karena harus ada event lagi di Jawa Barat. Jadi itulah kemarin yang kalau dengan kondisi apa adanya sekarang, apa yang mungkin bisa turun. Itu kemarin juga sudah dicoba kita carikan solusi, yaitu jenis pesawatnya menggunakan pesawat TNI, Hercules gitu. Itulah yang bisa saya sampaikan, karena memang kondisi bandara kita memang saat ini terbatas. Kalau kita mau perpanjang atau perluasan lagi, daerahnya juga sudah banyak bukit dan juga banyak perumahan, dan waktunya juga nggak sedikit, harus lebih lama lagi. Mungkin kita akan menjadi review berikutnya untuk pengembangan berikutnya. Jadi untuk saat ini untuk mendukung MXGP ya kita mencoba mensolusikan dengan penguatan landasan dan juga jenis pesawat yang memungkinkan bisa masuk di Bandara Sumbawa. Mungkin itu Mas Surya. Baik, saya pendalaman sedikit ke Pak Tono ya. Boleh, monggo. Itu terkait dengan kargo, mungkin bisa kita siasati dengan pesawat Hercules TNI. Kira-kira ini Pak Tripono, karena ini kayaknya rencananya kepengen pecah Semarang. Semarang itu jumlah penontonnya adalah 50.000. Nah, karena MXGP ini sebenarnya kelas pasarnya sebenarnya masih Sumbawa mau 60.000, dahsyat. Artinya jika dengan kapasitas bandara kita untuk penumpang Pak 50.000, kira-kira kalau misalnya 25.000-nya dari Pulau Sumbawa,
Artinya akan ada 25.000 asumsi dari luar. Berapa jumlah pesawat turun ke Sumbawa pada real time hari ini? Kira-kira bisa didorong berapa kali volume per hari? Dan kira-kira dengan kapasitas pesawat yang diasumsikan bisa turun, itu berapa penumpang yang bisa kita bawa dari Lombok atau dari Bali atau dari Surabaya ke Sumbawa, Pak? Ya, jadi sekiranya harus mengangkut penumpang, ya kita yang paling memungkinkan beroperasi saat ini itu ATR 72. Kita punya 4 parking stand, bisa bersama-sama parkir pada saat itu juga. Artinya 4 pesawat bisa parkir dan artinya 4 itu kalau kita isi dengan 70 sudah 280 gitu kan, 280 penumpang. Itu di dalam satu kali mendarat. Estimasi di darat itu sekitar ya setengah jam. Bolak-baliknya mungkin 1 jam. Dalam 1 jam itu kita bisa ngangkut sebesar 210. Memang akan butuh waktu yang lebih lama lagi gitu kan. Apalagi kalau pesawatnya ya itu aja, bolak-balik. Mungkin akan butuh waktu lama. Namun kemarin juga sudah dibicarakan juga alternate berikutnya, kalau tidak bisa pesawat ya kemungkinannya darat ataupun laut. Kemarin kan sempat juga dipaparkan melalui Pelabuhan Badas atau Pelabuhan Kota Tano. Artinya dalam sehari kita bisa dorong 4 kali pesawat turun, Pak Tri? 4 kali, 5 kali kalau memang potensi penumpangnya ada, maskapai tentu mau, Mas. Oke. Tapi kita malam hari belum bisa, Pak ya? Oh, belum. Malam hari kita itu terbatas sama fasilitas navigasinya, Mas. Jadi kalau lampu ada, lampunya sudah ada, itu bisa membantu pendaratan, namun itu masih visual. Jadi kalau malam hari itu kan harus instrumennya kita yang belum punya. Kapan nih Pak kira-kira kita bisa turun mendarat ke malam hari? Jadi kalau malam hari itu sebenarnya itu ranahnya kalau dulu kita jadi satu ya sama Airnav. Kalau sekarang Airnav itu terpisah sama kita. Jadi sistem pengadaannya ada di Airnav, fasilitasnya ya habis itu juga kita akan terbatas ketika kita harus berubah ke instrumen, maka luas lahan kita yang harus diperluas. Itu yang paling berat di sini sepertinya. Oke. Terakhir Pak Tri, sebelum bergeser ke lain, ya, dengan kira-kira peningkatan volume pesawat mendarat sampai hingga 5 kali, terminalnya gimana Pak? Kira-kira Newport nggak dengan hanya 2 log check-in kayak gitu, atau mau ada pengembangan di terminal? Jadi ini kan kalau kita ngomongin event akhirnya kemungkinannya hanya satu jalan saja yang ramai, tidak mungkin double datang dan berangkatnya yang ramai gitu kan. Walaupun memang dengan kondisi sekarang memang ya terbatas sekali. Luas terminal kita hanya 2.800. Paling kalau kita hitung-hitung dalam sekali satu waktu bersama-sama paling 3 kali itu maksimum lah. 3 kali ATR itu maksimum dalam satu waktu. Artinya ada 210 penumpang itu udah full itu. Seperti itu. Tetapi kita bisa mengatur dengan timingnya dalam satu hari itu kan masih ada sekitar 10 jam yang bisa kita atur jamnya. Baik, terima kasih Mas Tripono, sukses selalu. Tetap stay bersama kita dulu Pak ya, karena banyak sekali yang mau bertanya ke Bapak. Ini ada banyak ahli-ahli juga di sini, ahli flight di sini nanti. Tapi saya bergeser dulu ke pembicara lain. Saya mau lihat dari sisi